majelis apa namanya, pengajian gitu kan, pakai gamis gitu kan. Kemana budak menek? Memakai baju pemajikan. Kalau Ustaz Epi kayak gitu. Ustaz Epi. Di belakang bekas masjid ini di Islam atau ini peradabannya antara akhirat terus dilanjutkan manusia dengan manusia. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah ketemu lagi barengan saya Farid di gelaran acara Obsesi, obrolan seputar syariat Islam. Sebelum ke acaranya dan temanya seperti apa untuk kali ini, jangan lupa buat sahabat Al Mukmin untuk klik subscribe, like, dan share acara ini agar kebermanfaatannya lebih meluas lagi dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat sahabat Al Mukmin di kemudian hari ya. Karena manfaatnya lebih banyak. Dan saya itu tidak sendiri. Kebetulan sekarang ditemani oleh seseorang yang spesial ya, yang sudah tidak asing lagi, yaitu Kang YM. Kang YM sebagai narasumber obsesi kali ini. Dan kita akan membahas apa, Kang YM? Tentang apa ya? Yaitu tentang cinta. Wih, luar biasa. Ini pembahasan yang luar biasa nih ya. Cinta menurut syariat Islam. Kita boleh nggak jatuh cinta sama seseorang atau lawan jenis, atau kita mencari jodoh kita itu di usia berapa? Nanti kita tanyakan sama Kang YM langsung. Oke, Kang YM, menurut Kang YM nih, untuk masalah percintaan atau perjodohan itu dalam syariat Islam itu seperti apa? Apa ada aturan-aturan tertentu? Mohon pencerahannya. Ini kita sharing saja ya. Sharing saja. Ngobrol saja nih. Bukan berarti untuk menggurui ya, ini sharing saja. Jadi betul sekali bahwa setiap manusia itu oleh Allah dihadirkan sebuah anugerah. Kang Farid, anugerah itu diantaranya sebuah cinta. Seseorang memiliki perasaan kepada lawan jenisnya gitu. Betul. Dan itu tidak dapat dihalang-halangi gitu. Kalau misalkan kita lihat sekarang di usia remaja pun, baik di tingkat bukan remaja lagi, di SD, terus di jenjang SMP juga mereka sudah mulai ada perasaan jatuh cinta, dan hal ini merupakan hal yang wajar, normal gitu. Ya, normal gitu. Perasaan itu ada tentu pada setiap diri seorang manusia. Gitu, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang gitu. tidak wajar itu kalau misalkan Usman mencintai Ajun. Laki-laki dengan laki-laki itu tidak wajar. Tidak wajar. Tidak normal. Bahaya itu kan, bahaya sekali itu. Tapi kalau di Indonesia itu ada loh Kang Farid ya, kumpulan-kumpulan yang seperti itu. Iya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kalau menurut syariat Islam itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Gitu. Nah, itu merupakan sesuatu hal yang wajar dimiliki oleh setiap manusia karena itu sebuah anugerah. Tapi jangan sampai nanti ke setiap anugerah itu menjadi sebuah musibah, Kang Farid. Karena tidak ada aturan yang melekat dalam diri manusia tersebut. Betul. Kaitan dengan agama gitu. Jadi harus ada aturan mainnya supaya hal tersebut tidak terjadi kepada kita. Jadi Allah sudah memberikan anugerah kepada kita, ternyata menjadi sebuah musibah karena tadi tidak ada aturannya. Betul. Gitu. Di jalan pun kan kalau tidak beraturan, ketika kita mengendarai kendaraan itu kan bahaya. Bisa gitu. tabrakan. Betul. Betul. Jadi kecelakaan gitu. Termasuk di dalam cinta pun sama. Ketika seseorang jatuh cinta tidak memiliki aturan, ini berbahaya. Ya, yang diperbolehkan menurut syariat Islam jatuh cinta itu seperti apa nih? Menurut syariat Islam, kalau menurut saya secara pribadi, Kang Farid, yang diperbolehkan itu yang pertama mungkin perasaan itu memang tidak bisa dihalang-halangi ya, Kang Farid ya. Sudah fitrahnya seorang manusia seperti itu. Cuman memang harus ada hal-hal atau aturan-aturan supaya anugerah yang telah Allah berikan itu tidak menjadi sebuah musibah yang tadi. Nah, di antaranya yang harus kita lakukan agar kita tidak terjerumus kepada sebuah musibah tersebut, tentunya yang pertama
ini harus kita tanamkan keimanan kita. Betul, Yang pertama betul. sebagai bentuk dasar kita supaya kita tidak mencintai itu lebih daripada kita mencintai Allah. Nah, itu Gitu. penting sekali. Itu yang pertama. Jadi kan kadang-kadang kita itu mencintai manusia, kita lebih rela berkorban demi manusia dibanding kita rela berkorban demi Allah gitu. Seperti lagu ya, lagu dari Apa itu? satu band ya, Bala-bala ini membunuhku. Kita Demasif. plesetkan saja. Cinta ini membunuh. Nah, itu sampai membunuh gitu kan. Iya, Itu gitu. tidak boleh ya kalau menurut Kadang-kadang kan syariat. banyak itu orangnya mencintai, dia rela berbuat apa saja demi pasangannya, tapi ketika hubungannya dengan Allah yang menciptakan dia, Iya. tidak mau berkorban. Padahal seharusnya yang paling dicintai yang pertama itu adalah yang Allah. menciptakan Iya, sebagai betul. khalik gitu. Itu yang pertama. Jadi sebagai bentuk dasar bahwa kita bisa nantinya menjaga cinta kita kepada sesama manusia. Ya, jadi Harus ada cinta bahasa dulu kepada Allah. Ada bahasa aku mencintaimu karena Allah. Nah, gitu. Nah, itu seperti Tapi kadang-kadang film. itu menjadi sebuah apa namanya? Sebuah argumentasi supaya kadang-kadang kita terlihat Islami, Kang Farid. Ah, ya, Nah, itu kan bahaya. Iya, bahaya Itu juga. bahaya. Betul, betul, Contoh ketika kita WA-an sama seseorang yang kita sayang, udah sholat belum? Iya, iya, Gitu. Yuk kita tahajud bareng malam-malam, padahal gak tahu tahajud, gak tahu enggak kan gitu. Nanti sambil selfie, aku lagi tahajud nih gitu kan. padahal habis diseru aja pakai kopiah selfie udah. Itu supaya kelihatan soleh gitu kan di depan pacarnya gitu kan. Kadang-kadang kan gitu. seperti itu dulu kan. Oh, dulu pengalaman nih. Pengalaman pribadi nih. Iya kan biasanya orang ketika datang ke rumah seseorang atau ke rumah orang tua seseorang, Betul. itu kan kadang-kadang tidak memperlihatkan hal yang aslinya gitu. Kadang-kadang terlihatnya ingin baik saja, Iya, padahal belum tentu dia itu baik di luar gitu. Jadi tidak memperlihatkan perilaku asli. Iya, iya, Gitu. iya. Padahal mah biasa aja gitu. Biasa aja, tapi kadang-kadang seperti itu. Iya, iya, iya. Pakai koko biasa gitu, pakai koko kan gitu. Saya pernah pengen ini ya awal-awal misalkan kita mau ke majelis apa namanya pengajian gitu kan, pakai gamis gitu kan. Kemana budak menek? Memakai baju pemajikan. Kalau Ustaz Epi kayak gitu. Ustaz Epi. Kan biasa nggak pakai baju Islam. Identiknya kalau pakai koko atau pakai namanya gamis ya. Iya. Kalau di Arab itu pakai baju gamis kayak gitu kan identik dengan Islam. Gitu kan. Kadang-kadang memaksakan diri gitunya. Betul. Untuk pantas juga dipakai pajarkeun teh baju pemajikan. Nah, ingin terlihat baik gitu kan, ingin terlihat baik. oleh Itu orang berhubungan dengan ria juga ya. Iya, nggak boleh itu kan ya. Ya, ibadahnya Nggak ini. boleh, kita biasa aja gitu. Jadi itu yang pertama. Ya, Jadi lanjutkan. harus menanamkan sikap keimanan kita terhadap Allah supaya nanti ketika kita mencintai seseorang tersebut tidak kebablasan yang tadi gitu. Iya, iya. Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, Yang kedua apa ya? Yang kedua apa? udah Ustaz? penasaran nih. Yang kedua tentunya kita harus senantiasa memiliki ilmunya, Kang Farid. Ilmunya. Iya, jadi hal yang pertama tadi imannya itu sebagai pondasi, yang kedua ilmunya. Ketika seseorang ingin mencangkul di sebuah kebun tidak memiliki ilmunya, itu akibatnya apa? Bisa jadi nanti kakinya yang kecangkul kan? Betul. Gitu. Ketika kita ingin mengendari kendaraan tidak memiliki ilmunya, apa akibatnya? Yang tadi tabrakan kan gitu. Biasanya kan kadang-kadang anak-anak yang memang tidak memiliki ilmu dalam mengendarai kendaraan itu di jalan itu wah luar biasa. Iya. Itu bisa menyebabkan terjadinya sebuah kecelakaan. Jadi yang Betul kedua sekali. itu ilmu kaitan dengan pernikahan. Bab munakahat kalau di pesantren itu kan. Iya. Gitu. Bab munakahatnya harus punya nih gitu supaya nanti ketika mencari seseorang itu tidak salah gitu. Betul. Tidak salah gitu. Jadi Nah, yang kedua itu ilmu. menurut syariat Islam mencari jodoh itu seperti apa tuh? Mencari jodoh yang tidak melanggar aturan Islam. Iya. Seperti
berhubungan pacaran gitu setahun, Betul. 2 tahun, 3 tahun udah jelas ya udah melanggar ya. Nah, udah melanggar aturan. betul. Karena memang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Betul. Jadi di dalam syariat Islam, di dalam Islam itu sendiri tidak ada yang namanya pacaran, Kang Pak. Iya, iya, iya. Tidak ada. Jadi biasanya kan kalau notabene orang yang berpacaran itu ya melanggar aturan agama yang tadi gitu. Ketika misalkan biasa orang-orang Iya, iya. misalkan malam minggu kan kalau di kita di Indonesia di Apa ya? Bandung gitu kan kalau malam minggu rame nih. Rame apa? Orang-orang yang apa namanya ya yang tadi memiliki pasangan atau berpacaran ini ramai kalau malam minggu. Orang berpacaran notabene ketika berduaan itu yang pertama ngobrol dulu ini. Setelah ngobrol lambat laun kan masa ngobrol terus. Pegangan tangan. Nah, itu ya. Ambil pegangan tangan, Luar rangkulan. biasa. Habis rangkulan, pelukan, habis pelukan lah ya sudahlah itu mah ya. Gitu kan. Bahaya. Ini nggak patut dicontoh nih sahabat Betul. Al-Mumin ya. Saya sendiri kan dulu ya mungkin polos lah gitu. Iya. Pernah pacaran. Mengalami. Tapi mengalami ya. Cuman alhamdulillahnya pas begitu menemukan jodohnya saya tidak pacaran dulu. Luar tidak pacaran biasa. dulu. 1 minggu ketemu, 2 minggu saya langsung hitbah, yang ketiganya langsung nikah. Nah itu sudah dijawab itu berarti. Jadi tidak ada pacaran betul. Jadi yang Alhamdulillah. pertama menurut syariat Islam itu ta'aruf, Ya. perkenalan, Betul. berkenalan, melihat bagaimana orangnya, bagaimana keluarganya kan gitu, nasabnya, bagaimana agamanya. Ketika kita sudah yakin dengan pasangan dan keluarganya, yang tadi boleh hitbah dulu atau langsung menikah gitu. Iya. Jadi itu yang ada di dalam Islam. Kalau pacaran tidak ada. Tidak ada. Tapi kadang-kadang kalau sekarang anak sekarang, yuk kita ta'arupan tapi kayak pacaran gitu. Ada itu yang kayak gitu. Ta'aruf tehnya dipakai Iya, pacaran dipakai gitu. pacaran. Jadi ta'arufna lila gitu. Ini nanti yang ta'arupan lama itu juga boleh. Itu bahasa-bahasa yang diplesetkan Iya. ya. Diplesetkan karena ingin mempermudah pacaran itu. Nah itu kayak Islami gitu. Kayak Ta'arupan. Islam. Ta'aruf. Ta'arupan dulu terus Nah. di chat WA-nya namanya Umi Abi. Allah. Luar biasa kayak ayah Islam. bunda, ayah bunda. Ayah bunda. Ini ketawa-ketawa, ini kameramen kayaknya pengalaman nih, pengalaman. Pengalaman. Kalau pernikahan yang dibayangkan oleh orang remaja itu hal-hal yang kelihatannya apa namanya enak gitu kan ya, yang dibayangkannya bisa berduaan gitu kan. Enaknya Enaknya yang yang dibayangin. dibayangkan. Kan kalau sebetulnya ketika seseorang sudah melaksanakan pernikahan itu kadang-kadang ada orang orang teh kaduhungnya nikah teh ada yang seperti itu. Geningan, harus mikirin anak batur. Jadi sudah melaksanakan pernikahan ternyata banyak Ya. masalah yang hadir gitu kan. Iya, betul. Mentalnya belum siap gitu. Jadi mentalnya cuman enaknya saja, masalahnya nggak dipikirin. Nggak dipikirin. Padahal setiap rumah tangga juga pasti ada permasalahan nanti ke depannya. Betul. yang Kan harus diselesaikan. permasalahannya tentu akan jauh lebih besar daripada dia hidup sendiri gitu kan. Iya, betul. Baik jadi seorang suami ataupun jadi seorang istri. Kan kalau pernikahan mah seperti itu, ada kewajiban antara suami dan istri gitu. Harus tahu kewajibannya masing-masing kan gitu. Berarti dalam Islam itu tidak ada batasan usia ya. Yang Betul. pasti kalau sudah siap, kalau dalam syariat Islam nih ya sahabat Al-Mumin, kalau sudah siap menikah, sudah balik itu diperbolehkan ya. Kalau Diperbolehkan. menurut syariat Islam. Cuman kita kan di negara Indonesia gitu kan mentaati undang-undang dasar. Jadi kita kalau betul-betul umatnya Rasulullah berarti harusnya seperti apa? Ya, yang pertama tentunya harus memiliki yang tadi ya ilmu agama supaya ada dasar ketika kita mendapatkan masalah nanti ketika melaksanakan mahligai sebuah pernikahan, tentu nanti kalau misalkan kita ilmunya baik akan bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang baik juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada jurus orang Sunda repok. Jadi kalau ada masalah harus repok. Jadi jangan dua-duanya, jangan pok dua-duanya, tapi harus repok salah satunya. Repok. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong nih suaminya, wah baceprot gitu, ngomong tahu baceprot? Baceprot itu ya itu apa ya? Terus ngomong terus gitu, ngomong terus. Bawel. Bawel ngomong terus istrinya Ikut. Wah, itu jadi perang dunia ketiga itu nanti. Jadi gelas sama gelas ya pecah Iya. gitu. Terus kalau rep dua-duanya, pajempe-jempe we kieu. itu rame gitu. Teu rame, mau beres-beres masalahnya. Iya, Jadi betul. harus ada repok gitu. Jadi harus saling menghargai, harus tahu bagaimana posisi
posisi ketika misalkan suami marah ya kita harus diam dulu gitu. Ketika seorang istri marah ya seorang suami harus diam dulu. Karena dulu pernah sahabat Rasul Umar bin Khattab juga pernah dimarahin oleh istrinya. Pernah ya? Iya dulu. Jadi ada salah satu sahabat tadinya yang ingin mengadu bahwa istrinya memarahi dia terus. Ketika mau mengadu ternyata Umar pun sahabat Rasul lebih parah lagi dimarahin kan oleh istrinya. Tapi pada waktu itu Umar hanya diam saja. Tidak melawan istrinya karena Umar tahu posisi istri itu jauh lebih berat dalam sebuah rumah tangga gitu. Pas ditanyakan sama seorang sahabatnya ke Umar, seperti apa jawaban Umar? To be continue. To be continue. Oke, sahabat Al-Mu'min, kalau penasaran, insya Allah kita ketemu lagi. Kita akan ngebahas masalah cinta dalam syariat Islam. Insya Allah kita akan bersambung dulu karena memang waktu sudah tidak mencukupi. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Yang pasti buat sahabat Al-Mu'min yang ingin mencari jodoh itu memang diperbolehkan dalam syariat Islam. Tapi ada aturan-aturan yang harus kita teladani dari Rasulullah dan juga dari syariat Islam. Yang pasti dalam pernikahan itu ada satu quote dari saya, mengusung beban di pundak kan terangkat jika bersama. Serasi pasti merintis, jalan kasih yang dirasa, yang didamba maka bahagia dalam cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'min Media.